Kemarin sudah kita bahas, itu banyak sekali faedah dan keutamaannya. Antara lain, kita mengingatkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu membersihkan hati kita dari syirik jali dan syirik khafi. Begitu juga kalimat la ilaha illallah ini membersihkan hati kita dari tutupan dari beberapa anasir yang ada pada diri kita, baik yang bersifat hayawaniah atau sifat-sifat kebinatangan. Begitu juga membukakan bagi orang-orang yang berzikir akan ilmu laduni, artinya pengetahuan yang langsung diberikan Allah kepada yang bersangkutan. Begitu juga terbukanya hijab gaib, ya, atau rahasia-rahasia yang sifatnya gaib. Begitu juga akan terbukanya mukasyafah uluhiyah. Jadi banyak betul itu manfaat daripada zikir kalimah la ilaha illallah. Cuma di sini disebutkan bisyartin, dengan satu syarat, akhdhiha min qalbin taqiyyin naqiyyin bima siwallah. Dengan syarat pengamalan kalimat la ilaha illallah itu diambil dari orang yang sudah bersih hatinya. Ya, jadi akhdhiha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Jadi ketika kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu mesti diambil dari hati orang yang sudah bersih hatinya, seorang guru mursyid. Nah, dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang kita amalkan ini, guru mursyid kita adalah penguasa Abah Hanom di Suryalaya. Nah, jadi beliau sudah bersih hatinya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai muridnya. Bukan pengamalan zikir dengan kalimat la ilaha illallah yang didengar dari lisan orang awam. Nah, jadi bukan pengamalan zikir la ilaha illallah itu asal mengamalkan kalimat, tetapi harus diambil terlebih dahulu dari orang yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan. Kalimatnya sama, tetapi bobotnya beda. Ya. Kalimatnya sama-sama kalimat la ilaha illallah. Maka di kalangan ulama tarekat itu dikenal dengan ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Yang kita jelaskan. Kalau zikir hasanat itu artinya pengucapan zikir kalimat la ilaha illallah tetapi tidak menggunakan metoda. Nah, dia tidak menggunakan metoda dan tidak diambil dari lisan orang yang punya kapasitas untuk mengajarkan. Hanya dengar-dengar atau baca buku, tapi tidak diambil dari orang yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan itu. Ini zikir hasanat. Artinya asal menyebut kalimat la ilaha illallah, kalau urusan pahala sudah dapat pahala. Tapi kalau urusannya untuk membersihkan hati itu susah. Nah, makanya di dalam pelaksanaan zikir la ilaha illallah itu disebutkan bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin.
Jadi pelaksanaan zikir itu bidarbin syadidin, pukulan yang dahsyat, wa sautin qawiyyin, dengan suara yang keras. Nah, ini bedanya, Pak. Jadi kalau zikir darajat, ya zikir tarekat itu pertama harus diambil dari lisan orang yang memang punya kapasitas untuk mengajarkannya. Satu. Yang kedua, mengamalkannya dengan metode, dengan cara. Ya, dalam talqin itu kita sudah pelajari, ya, kalimah la ilallah ini cara pengamalannya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat dalam pengamalan zikir la ilaha illallah, bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, pukulan dahsyat, suara keras. Jadi nggak bisa mendayu-dayu, Pak. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak bisa, ya. Sebab hati yang keras itu tidak mungkin akan pecah, ya, kalau pukulannya lemah, ya. Summa qasan qulubuhum min ba'di dzalika fahiya hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Saking kerasnya, ya, sudah dipekik-pekikkan, ya, la ilaha illallah, masih juga enggak tunduk hati ini ke Allah. Ya. Saking kerasnya hati, tidak mau kita tunduk dan taat kepada Allah. Tapi dengan metode zikir dalam tarekat, ya, bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, pukulan yang dahsyat, suara yang keras, insya Allah batu yang keras itu akan hancur. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Qur'an ini diturunkan ke gunung batu sekalipun, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti mereka akan hancur luluh karena takut kepada Allah. Kalau Al-Quran ini diturunkan ke gunung batu sekalipun, mereka akan hancur luluh karena takut kepada Allah. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mana gunung batu? Bukan gunung batu yang dibeli orang Cina itu, nah, lalu kemudian diambil batunya untuk fondasi rumah. Nah, bukan itu. Ini gunung batu hati kita ini. Nah, keras hati kita ini. Ini kalau batu yang keras, Pak. Kalau kita tanya bagaimana cara memecahkan batu yang keras kepada mereka yang memang bukan ahli pemecah batu, gampang saja jawabnya. Pak, bagaimana cara mecahin batu? Ya pukul aja. Yang namanya mukul, ya sebegini aja udah mukul. Nah, batu sebesar drum, mukulnya seperti ini, 1 tahun nggak bakal pecah. Ya, mungkin seumur hidup nggak bakal pecah. Tapi dengan menggunakan metode, cara, nah tarekat itu kan cara, Pak. Jadi tarik itu jalan, jalan maksud itu metode, cara. Cara kita, ya, berzikir agar kita kembali kepada Allah. Cara kita berzikir supaya hati kita bersih. Ya. Jadi menggunakan metode. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Seandainya Al-Quran ini diturunkan ke gunung batu sekalipun, mereka akan hancur luluh karena takut kepada Allah. Nah, yang gunung batu ini hati. Ini di anekdot kan, ya, apa yang keras di atas dunia ini. Pertama dijawab batu. Kemudian ada lagi enggak yang lebih keras dari batu? Ada, baja. Ada lagi enggak yang lebih keras dari baja? Ada, hati manusia. Hati manusia keras, lebih keras daripada baja. Ya. Ini kalau zikirnya lembek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak bakal pecah. Ibarat berkata orang dagingnya alot, dagingnya tumpul. Ya sudah. Ya makanya bertahun-tahun kita ngamalkan zikir yang seperti itu, tapi enggak ada perubahan di hati kita. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, jadi untuk memecahkannya harus dengan menggunakan metode, cara. Nah, cara tadi diantaranya harus bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. La ilaha illallah. Tidak bisa la ilaha illallah. Mampu nggak? Nah, dengan kuat. Nah, bidarbin syadidin, pukulan dahsyat ditujukan ke dalam hati sanubari sampai terasa panas ya di jantung kita. Ya, jadi nggak bisa mendayu-dayu dan harus bersemangat. Ya, nggak bisa. Nggak mampu, Pak. Ya, ini kalau betul-betul kita akan membina diri kita. Jadi kita bukan sekedar berzikir supaya dapat pahala, bukan. Ya, bagaimana memecahkan hati yang keras. Nah, kalau hati yang keras ini sudah pecah dengan zikir tadi, tandanya cengeng, Pak. Itu salah satu tanda cengeng. Ya, sebentar-sebentar nangis. Tidak bisa mendengar orang baca Al-Quran, nangis. Ya, ngelihat ada orang tawaf ya di TV, lihat orang tawaf di Mekah sana, nangis. Dengar baca salawat, nangis. Gampang keluar air mata. Ini pajarat min husnata asyarata aina. Begitu batu dipukul dengan tongkat, terpancar 12 mata air. Nah, jadi batu mana ya? Batu ini, batu hati ini akan keluar ya 12 mata air. Ya. Nah, salah satu bentuk mata airnya itu adalah melalui mata. Ada keluar melalui mata kita. Makanya orang-orang yang hatinya sudah lembut ya, lunak hatinya ya, maka gampang meneteskan air mata. Nah, terkenang masa lalu, sendirian duduk ingat masa lalu, netes air mata. Begitu mendengar baca Al-Quran, nangis. Kadang-kadang kita lagi zikir, ya apalagi khataman, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Diulang-ulang. Nah, tidak terasa air mata menetes. Itu hati yang sudah lunak. Ya. Nah, hati yang sudah lunak ini, insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita mengamalkan zikir, membersihkan hati kita agar kita kembali kepada Allah dengan selamat. Maka saya katakan pada jamaah, itu ya, kita berjamaah, ya, belajar tarekat bukan ngumpul-ngumpul, sekedar ngumpul-ngumpul, bukan.
berjamaah untuk sama-sama kembali ke Allah. Ya, tidak ada orang yang selamat kalau tidak kembali ke Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti harta kita, anak, istri kita, suami, sedikit pun tak bisa nolong. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari selain Allah. Ini yang susah itu ngatur hati inilah Pak. Ya, maka tarekat itu jalan bagi hati. Nah, jadi melepaskan sangkutan hati itu yang lebih sulit. Ya. Ngatur tubuh agak lebih gampang. Ini tahu kita ini halal ambil, ini haram tinggalkan. Ini perintah jalankan, ini larangan tinggalkan. Nah ini itu agak gampang. Tapi kalau ngatur hati ini agak lebih sulit, Pak. Ya, ngatur hati ini. Melepaskan sangkutan hati itu yang susah. Ya. Jadi melepaskan sangkutan ini. Maka oleh karena itulah caranya salah satunya adalah perbanyak zikir. Nah, perbanyak zikir. Karena kata Nabi SAW, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Kemudian perlu kita pahami juga, zikir tarekat itu artinya zikir yang bersilsilah. Artinya ada transmisi. Ada silsilah secara sambung bersambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi ada adab. Nah, ketika kita melaksanakan zikir, ya, misalnya kita menyebut nama guru-guru kita. Ya, misalnya disebut nama Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, maka dijawab qaddasallahu sirrul aziz. Qaddasallahu sirrul aziz. Atau kepada guru-guru kita yang lain bisa disebut radhiyallahu anhu. Ya, itu namanya kita ketika menyebut nama guru-guru kita. Nah, ketika menyebut nama Nabi SAW, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut nama Sultan Aulia, disambung dengan Qaddasallahu Sirrul Aziz. Atau kepada guru-guru kita yang lain, ya radhiyallahu anhu. Atau juga Qaddasallahu Sirrul Aziz. Qaddasallahu, Allah mentakdiskan, membersihkan. Ya. Yang suci, mensucikan jiwanya, ruhnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi metode zikir itu harus dengan caranya. Ya, yang tidak bisa hanya dengan mendayu-dayu. Nah, makanya setelah kita melaksanakan zikir sebanyak 165 paling kurang. Nah, banyak yang bertanya, mengapa harus 165? Bapak Ibu, dalam tasawuf itu banyak mengandung isyarat-isyarat. Ya, kadang-kadang tidak dijelaskan oleh guru, ya, rahasia guru. Tapi kemudian ya kita diberitahu juga. Ya, setelah betul-betul kita meyakini, mengamalkan apa sih ya yang dimaksud 165. 165. Ya. Di dalam Islam kita kenal dengan arkanuddin, rukun agama. Ada Islam, iman dan ihsan, 3 ini. Ya. Kalau di dalam isyarat kepada tubuh kita, kan diri kita ini kan ada 4 lapis.
yang sering kita kaji. Lapis pertama disebut dengan tubuh. Nah, tubuh ini kan banyak namanya. Bisa disebut dengan tubuh yang kasar, bisa disebut dengan tubuh basyari, bisa disebut a'yan kharajiyah, itu nama tubuh juga. Itu yang pertama, tubuh. Ya. Yang kedua ada ruh atau nyawa kita. Yang kemudian hati, kemudian rahasia. Nah, jadi 4. Jadi diri kita masing-masing ini terdiri dari 4 lapis. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Semua kita. Nah, 4 inilah yang dibina. Makanya kalau kita belajar agama, belajar ilmu agama, agama Islam khususnya tentunya, tentu kita lihat untuk yang membina yang mana. Nah, kalau membina tubuh pakai ilmu syariat. Halal, haram, sah, batal, dosa, pahala, itu ilmu syariat. Nah, ruang lingkup ilmu syariat itu ucapan dan perbuatan. Ya, semua ucapan dan perbuatan itu merupakan bagian daripada ilmu syariat. Nah, untuk siapa? Untuk tubuh, untuk ngatur tubuh ini. Supaya tubuh ini tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang sah, mana yang batal. Nah, itu bagian daripada ilmu syariat, ilmu zahir. Nah, itu tubuh. Nah, yang kedua, hati. Hati kita ini dibina dengan ilmu tarekat. Supaya hati kita ini selalu ingat ke Allah. Supaya hati kita ini bersih dari iri, dengki, dari penyakit-penyakit hati. Itu membina hati pakai ilmu tarekat. Karena tarekat itu, ilmu tarekat itu artinya belajar zikir. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Ya, belajar zikir itu artinya kita membersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Makanya pengamalan zikir la ilaha illallah meliputi 7 latifah. Nah, 7 latifah inilah yang disebut dengan anggota tubuh batin. Ya, mulai dari latifah qalbi, ya, 2 jari di bawah susu kiri condong ke samping kiri. Kemudian ada latifah ruhi, 2 jari di bawah susu kanan condong ke samping kanan. Ada lagi latifah sirri, 2 jari di atas susu kiri condong ke arah dada. Ada lagi latifah khafi, 2 jari di atas susu kanan condong ke arah dada. Nah, yang kelima latifatul akhfa, tengah-tengah dada. Yang keenam latifah nafsun natiqah, antara 2 kening. Dan yang ketujuh latifah kullu jasad, nah, meliputi sekujur tubuh kita. Ini yang disebut dengan anggota tubuh batin. Makanya metode zikirnya mulai dari bawah pusat. Sampai ke ubun-ubun. Ini sudah melewati 2 latifah. Latifah akhfa dan latifah nafsun natiqah. Nah, begitu masuk pada kalimat ilaha, masuk ke bahu yang kanan. Ini melintasi 2 latifah. Latifah khafi dan latifah ruh. Ya. Begitu masuk pada kalimat illallah, itu meliputi latifah sirri dan latifah qalbi. Dengan kita memahami makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah itu untuk mengisi latifah yang ketujuh, yaitu kullu jasad. Nah, makanya kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang mengucap
kalimah la ilaha illallah khalisan mukhlisan. Khalis, membersihkan. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengucap kalimatnya, tapi kalimatnya membersihkan. Kenapa? Karena melewati tadi la ilaha illallah. Nah, dibersihkan artinya kita mengamalkan zikir itu telah menerima talqin zikir dari ahlu talqin. Jadi bukan mengamalkan zikir dengan melalui dengar ceramah gitu ya. Itu belum talqin zikir. Ya, walaupun kita menggunakan menceritakan cara mengamalkan, itu bukan talqin zikir, kita hanya membicarakan cara pengamalan. Nah, kalau talqin zikir kan dengan metode tersendiri. Makanya mengawali kita mengamalkan zikir itu mesti kita mengawalnya dengan talqin zikir. Nah, secara bahasa talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Orang kadang-kadang ketakutan mau talqin, jangan talqin dulu katanya, nanti dikubur atau mau talqin. Nah, itu namanya talqin mayat, itu namanya. Ya. Kan ada hadisnya itu, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkan yang mati di antara kamu. Ya, yang mati, mana yang mati? Ya, laqinu mautakum. Talqinkan yang mati, yang mau mati. Nah, ada yang mengatakan yang mau mati. Siapa yang mau mati? Ya kita inilah yang mau mati. Enggak mungkin hidup selamanya. Ya, Bapak Ibu mau mati apa enggak? Benar. Iya, jelas lah. Kalau hidup sendirian dan sedunia ini nggak ada orang lain lagi, pening pula kita. Beli rokok aja nggak ada jualan lagi. Jadi ada yang mau mati yang masih hidup sekarang ini. Itu satu pengertiannya. Lakinu mautakum yang sudah mati. Mana yang sudah mati? Hati yang mati. Hati yang lalai ingatnya ke Allah itu hati yang mati, Pak. Ya. Makanya dalam hadis Nabi itu disebutkan orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, duduk bermajlis dengan orang yang hatinya lalai, tidak ubahnya seperti orang yang duduk di tengah gelimpangan mayat. Orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Ya. Jadi orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, ya, duduk bermajlis di tengah-tengah orang-orang yang lalai hatinya dengan zikir kepada Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Nah, yang mati bukan jasadnya, hati yang mati. Nah, hati yang mati ini yang bahaya, Pak. Tubuhnya hidup, hati mati. Nggak ada tega-teganya lah. Mutilasi dilakukan, maling, rampok dilakukan. Gitu. Ya. Pokoknya dia nggak ada rasa kasihan, nggak ada. Itu makanya badan yang hidup tapi hati yang mati. Lebih baik badannya yang mati, Pak, asal hatinya hidup. Iblis takut betul sama orang mati tapi hatinya hidup. Kan dulu pernah saya cerita, dalam riwayat, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW masuk masjid. Di pintu masjid itu ada seorang pemuda duduk di pintu masjid. Lalu ditegur sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan duduk di pintu, masuk, kalau enggak keluar. Nengoklah si pemuda tadi, rupanya Rasul yang datang. Lalu pemuda itu ngomong, ya Muhammad, saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kau duduk di pintu masjid begini? Saya dari tadi kepingin mengganggu orang yang sedang sholat itu dalam masjid itu.
Cuman saya takut sama orang yang lagi tidur di sampingnya. Kata Nabi, kamu ini kok takut sama yang tidur, enggak takut sama orang yang lagi sholat. Kenapa? Ya Muhammad, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, tapi hatinya ingat terus ke Allah. Nah, takut saya. Kalau saya dekat, hancur saya. Tapi kalau lagi sholat itu badannya aja yang tunggang-tunggi itu. Tapi hatinya kemana-mana. Nah, ini makanan saya. Nah, jadi artinya iblis itu lebih takut sama orang tidur tapi hatinya zikir ketimbang orang yang sholat tapi hatinya tidak ingat ke Allah. Nah, jadi oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, hati kita harus selalu ingat ke Allah. Jadi belajar zikir, belajar tarekat, belajar zikir, belajar membersihkan hati. Maka disebutlah tarekat jalan bagi hati. Nah, lalu yang kedua, yang ketiga, hakikat. Nah, hakikat nyawa kita itu hakikatnya apa? Nah, maka kita bina dengan ilmu hakikat. Ya. Jadi membina nyawa kita, membina ruh kita pakai ilmu hakikat. Supaya tahu betul ruh kita ini siapa sih. Ya. Quli ruh min amri rabbi. Katakan Nabi Muhammad, urusan ruh itu urusan Tuhan. Ya. Nah, lalu hakikatnya apa ruh ini? Nyawa kita nih. Ya, yang ditandai dengan nafas. Nafas kita turun naik itu. Ya, ketika dia turun itu apa zikirnya, ketika dia naik apa zikirnya. Hakikatnya apa? Jadi maka disebut dengan zikir ampas. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu pakai hati. Sebut nama, ingat sama yang punya nama. Kita ini kadang-kadang yang diingat cuma nama. Tapi siapa yang punya nama, nah kita nggak ingat. Nah, oleh karena itulah maka perlu kita kaji, kita belajar dulu supaya tahu siapa yang punya nama. Jadi bukan mengingat namanya, nama itu sebutan. Ya. Apakah kalau kita tidak menyebut Allah, Allah itu nggak ada? Enggak, walaupun nggak ada kita sebut nama, Allah tetap ada. Maka yang kita sebut nama, yang kita ingat, yang punya nama. Allah nama. Ya. Lalu kita ingatlah yang punya nama itu. Bapak Ibu yang saya hormati, wazkur rabbaka, ya, sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Tadarruan wa khifah. Tadarru rendah, khifah ringan. Jadi artinya turun naik. Nah, ini isyarat zikir ampusiyah. Ya, ketika turun itu apa zikirnya, ketika naik apa zikirnya, sehingga disebut dengan zikir ampas, zikir ampusiyah. Nah, tahu kalimatnya, tahu caranya, tahu hakikatnya. Jadi nafas kita ini bukan gratis, Pak. Bayar. Bayarnya gimana? Zikir. Ya. Ketika turun nafas apa zikirnya, ketika naik nafas apa zikirnya. Kalimatnya apa, hakikatnya apa, caranya bagaimana. Nah, maka kita perlu pelajari zikir ampusiyah. Zikir mengiringi nafas. Jadi ada zikir jahar. Zikir jahar itu zikir yang diucap dengan lisan. Menggunakan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir hafi, zikir yang disebut pakai hati. Nama disebut, ingat sama yang punya nama tadi. Nah, lalu zikir ampusiyah, zikir yang mengikuti aliran nafas. Nah, ini tiga macam zikir. Sehingga Syekh Muhammad Jamil dalam bukunya Tazkiratul Qulub, apa kata beliau? Jadikanlah zikir ampusiyah itu sebagai pintu penjaga kematian atau penjaga pintu kematian.
Jadi untuk menjaga pintu kematian. Nah, sebab ketika kita akan meninggalkan dunia, walaupun kadang-kadang beda-beda, ya, tetapi pada dasarnya, ya, secara normal, gitu ya, ibarat kata orang, kalau padang mahsyar sudah gempa, angin topan sudah datang, nah itu alamat kiamat akan terjadi. Padang mahsyar sudah gempa, angin topan pun sudah datang. Udahlah, ya, tunggu aja, kiamat pasti terjadi. Mana padang mahsyar? Isyarat, ya, isyarat di diri kita. Dua jari di bawah pusar itu isyarat, ya, ibarat padang mahsyar. Coba perhatikan orang yang meninggal itu. Kalau di bawah pusarnya itu sudah kayak apa ya? Kayak gempa begini. Nah, itu namanya padang mahsyar sudah gempa. Ya. Udahlah, jangan ditinggal lagi, nggak lama lagi. Angin topan sudah datang. Napas sudah terengah-engah. Itu angin topan sudah datang. Ada. Kiamat pasti terjadi. Sebentar lagi dia akan berangkat. Ya. Itu salah satu di antara tandanya. Nah, apa kerja napas itu? Ketika napas sudah mulai terengah-engah, di sininya sudah gempa begini, di bawah pusat itu, seperti apa yang kita hadapin? Belayar tanpa perahu pasti tenggelam. Berangkat tak tahu arah pasti kesasar. Nah, di saat itulah baru terasa betul pentingnya zikir itu, Pak. Ya, makanya ada orang membedah-bedahkan zikir begitu kan. Ya. Menghalang-halangi orang belajar zikir. Zikir itu enggak berdasar. Ya silakan saja lah. Semaunya. Silakan mumpung masih hidup. Tapi tunggu saatnya. Ketika akan meninggal dunia nanti, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah semata. Mau bergantung, bergantung sama siapa? Cara bergantungnya bagaimana? Zikirnya, zikir yang mana yang dipakai? Nah, disitulah baru terasa pentingnya zikir. Maka saya bilang, yang mau benci-benci sama zikir ya silakan aja, mumpung masih hidup. Tapi tunggu saja waktunya nanti. Ya nggak usah dilawan, Pak. Kita lihat aja. Ya, jadi oleh karena itu, bagi orang yang memang mendapatkan petunjuk dari Allah, pasti dia akan mengamalkan itu. Maka saya bilang waktu di jamaah, waktu talqin, Bapak Ibu tergerak hatinya mau belajar zikir, tergerak hatinya mau mengamalkan zikir, itu bukan kebetulan. Pilihan, dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak manusia, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk dekat kepadanya. Nah, dipilih. Memang banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak jalan. Tapi salah satu di antaranya adalah dipilih oleh Allah agar membenahi hati kita. Makanya ada doa yang saya sampaikan sama jamaah, itu ya. Ya, ini saya kira bagus untuk kita biasakan. Allah menawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika wa qalbi bi ma'rifatika wa ruhi bi musyahadatika wa sirri bi istiqlal ittisali hadratika ya zal jalali wal ikram. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika. Ya Allah, terangilah tubuhku ini dengan taat kepadamu. Mana yang perintah, gampang sekali melaksanakan. Mana yang larang, gampang menjauhkan. Ya, makanya kata Nabi, salah satu ciri penduduk surga itu apa? Gampang berbuat baik. Ya.
Entah berbuat baiknya dengan sedekah, berbuat baiknya dengan sholat, dengan baca Quran, dengan nolong orang, terserah. Tapi gampang berbuat baik. Ya. Itu salah satu ciri penduduk surga, gampang berbuat baik. Ciri penduduk neraka itu apa? Gampang berbuat jahat. Gampang sekali bikin maksiat itu. Dikiranya rezeki nomblok begitu, ya. Korupsi orang nggak tahu, dapat duit banyak, dikiranya rezeki itu. Itu jebakan setan itu, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang ngotak-atik angka, korupsi, itu jangan dikira itu rezeki nomblok, gitu. Itu jebakan iblis. Mau berteman sama iblis dalam neraka. Gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu gampang sekali berbuat maksiat. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kita latih zikir kita ini, biasakan dengan lisan, dengan hati, dengan ampas ya, dengan napas gitu ya. Nah, kalau zikir disebut dengan lisan itu disebut zikir syariat, kalau yang di hati itu disebut dengan zikir tarekat. Kalau dengan ampusia itu disebut zikir hakikat. Nah, makanya perlu kita kaji hakikatnya dulu. Mana hakikatnya turun, hakikatnya naik, caranya bagaimana, lapasnya apa, hakikatnya apa. Nah, lalu kemudian rahasia diri kita ini dibina dengan ilmu ma'rifat. Ya. Zikirnya, zikir ma'rifat. Kalau sudah zikir ma'rifat, tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Medianya apa? Pandang. Nah, jadi kalau zikir syariat medianya lisan, zikir tarekat medianya hati, zikir hakikat medianya rasa, zikir ma'rifat medianya pandang. Fa'ainama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, kita lihat yang 4 lapis tadi yang saya katakan di awal. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, kalau tubuh, kalau hati ini disebut sentral, istana, posko, qalbul mu'minin, baitullah. Nah, rumahnya Allah itu. Jadi qalbul mu'minin itu baitullah. Jadi kalau kita mau minta kepada Allah, datang ke rumahnya, Pak. Jangan mekik-mekik pinggir jalan. Nggak bakal didengar nggak? Ya. Mana rumahnya? Qalbul mu'minin baitullah. Disitulah. Ya. Kita minta kepada Allah, datanglah ke rumahnya. Ya. Kemudian, nah kalau ini sentral, ini posko, tinggal 3, tubuh, nyawa, dan rahasia. 3, tubuh, nyawa, rahasia. Nah, siapa tubuh, siapa nyawa, siapa rahasia? Maka kita lihat dalam hadis. Nah, kita nggak bisa nebak-nebak, tapi kita ya ikuti apa petunjuk dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Nah, jadi bahasanya apa? Kalau bicara tubuh itu disebut Adam. Kalau bicara ruh itu namanya Muhammad. Nah, Muhammad bukan Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Nah, sering kali kita itu agak rancu ketika menyebut Muhammad, ya terbayanglah Nabi Muhammad. Jadi Muhammad yang ada pada ruh kita itu disebut Nur Muhammad. Kalau saya ibaratkan bagaikan matahari dengan sinarnya. Kalau Nabi Muhammad itu mataharinya. Kalau Nur Muhammad itu sinarnya.
Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Tapi sinar matahari itu tidak berpisah dari mataharinya. Bicara sinar matahari sama dengan bicarakan matahari. Nah, ini matahari sudah terbit nih. Apa kita ngelihat matahari? Enggak, yang kita lihat sinarnya. Ada. Nah, jadi Nur Muhammad ibarat sinar matahari. Itu yang Muhammad yang ada pada semuanya. Ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Saya dari Allah, alam semua dari saya. Itu maka disebutlah Muhammad. Jadi Adam Muhammad. Tinggal satu lagi rahasia yang ada pada diri kita itu siapa? Bukan rahasia yang maksudnya tidak boleh diomong-omongin, bukan. Ada rahasia yang dimaksudkan di sini adalah sir. Siapa itu sir? Al-insan siri wa ana sirruhu, kata Allah dalam hadis qudsi. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itulah. Itu nur Allah. Nah, jadi artinya siapa rahasia? Ya Allah. Jadi Allah, Muhammad, Adam, rahasia nyawa tubuh. Allah satu, Muhammad punya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Adam punya rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Maka 1, 6, 5. Maka kita zikirnya 1, 6, 5. Jangan kurang. Ada ya. Nah, 1, 6, 5. Ya. Jadi kita dari tubuh ya masuk kepada ruh, dari ruh masuk ke dalamnya apa rahasia. Itulah yang disebut dengan menyembah, Pak. Yang disebut menyembah itu apa? Bukan tunggang tunggiknya itu. Yang menyembah itu mempersembahkan tubuh kasar kepada tubuh yang halus. Lalu mempersembahkan tubuh yang halus kepada rahasia. Nah, ini kajian tasawuf. Ya, jangan dipahami secara syariat, nggak nyambung. Ya. Jadi kalaupun misalnya di YouTube ada yang apa komen, oh ini begini, itu kena pandangannya pandangan syariat. Yang kita kaji ini dalam pandangan tasawuf, ya, pandangan hakikat. Nah, kalau yang di luar itu syariat, yang kalau hakikat di dalam, Pak, nggak boleh dikeluarkan ini nama hakikat. Begitu yang hakikat sudah dikeluarkan jadi syariat. Kalau sudah jadi syariat berlaku hukum. Ya. Contohnya saja, kalau kita sholat, ya kain kita kena kotoran, kena tinja, seujung kuku aja, batal apa enggak? Batal. Kenapa batal? Karena kena najis. Kenapa disebut najis? Karena sudah keluar dari sarangnya. Ya. Tapi kalau masih di dalam sarangnya, masih dalam perut, Pak, jangankan seujung kuku, 3 kilo bawa sholat. Nggak apa-apa. Baju kita kena darah, ya, kena darah ada. Batal. Kenapa? Najis. Tapi kalau masih dalam tubuh kita ini darah semua dalam tubuh. Nggak apa-apa bawa sholat. Malah kalau nggak ada darah lagi malah disolatkan. Ya, jadi artinya urusan hakikat, urusan ke dalam, Pak, menempa keyakinan. Ya. Jadi kalau sudah diucapkan dengan lisan, nah sudah syariat. Kalau sudah syariat berlaku hukum. Ya, syirik, kafir, munafik, gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, maka kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kadang-kadang kan nggak nyambung itu apa? Orang bicara tentang hakikat dipahami secara syariat. Nah, nggak nyambung jadinya. Orang bicara yang kita kaji, kajian hakikat, yang dipahami dengan cara syariat. Nah, maka saya bilang, kalau kita bicara tentang syariat, ya berpikirlah secara syariat. Tapi ketika kita mengkaji tentang hakikat, berpikirlah secara hakikat. Ya, kalau istilah saya, kalau berada di lapangan bola kaki, ya main bola kaki, jangan main pingpong kalau di situ. Kebesaran lapangnya, atau main poli di situ. Ya, nah, tapi ketika kita berada di lapangan poli, ya main poli, jangan main bola kaki di lapangan poli.
kekecilan lapangannya. Nah, jadi oleh karena itu kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka sering saya katakan, belajar tasawuf bukan meninggalkan syariat. Tapi belajar tasawuf itu menyempurnakan syariat. Kata. Kalau syariat ibarat kulitnya sudah bagus, nah sekarang benahi isinya. Kata. Jangan sampai kita bangga dengan kulit yang bagus, tapi nggak ada isi, Pak. Nah, kayak kita beli doren begitu. Kulitnya bagus. Ya, kayak ada kan di Bambu Kuning itu atau di manalah jualannya. Ya, buah doren itu bagus, Pak. Tampuknya bagus, apa duri-durinya enggak ada yang lecet-lecet. Harganya murah. 15.000, 20.000 gitu. Ya. Tapi begitu dibelah kosong, plastik. Ada. Itu bagus kulitnya, bentuknya bagus tapi enggak ada isi. Ya kalau sudah nggak ada isi, walaupun bagus kulitnya, mau makan apa kita? Nggak ada yang mau dimakan, nggak ada yang dirasa. Ada. Oleh karena itulah maka belajar tasawuf membenahi, ya membenahi syariat supaya sempurna. Jadi jangan dipahami kalau sudah belajar tasawuf sudah meninggalkan syariat. Nah itu mah pemahaman yang keliru itu mah. Nah, memang ada kata-kata ya. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, ya tinggalkan syariat. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi. Ya, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, nggak boleh kamu sholat. Nah, ini kan, ini kalau dipahami orang yang nggak ngerti, nah bahaya. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu nggak boleh sholat. Ini bukan berarti meninggalkan sholat, bukan. Nggak boleh ngaku kamu yang sholat. Gitu. Sholatnya tetap dilaksanakan, tapi jangan kamu merasa kamu yang sholat. Kalau kamu merasa kamu yang sholat, tanda belum ma'rifat itu. Ya. Artinya apa? Kalau orang sudah ma'rifat, dia merasakan tidak ada kemampuan dia melakukan sholat. Bagaimana kita mengatakan kita yang sholat? Kita berdiri pakai kodrat Allah, ada kemauan kita sholat iradatnya Allah, kita melihat dengan basornya Allah, kita mendengar pun dengan samanya Allah. Mana yang punya kamu? Yang kata kamu yang sholat, pakai apa kamu sholat? Kau berdiri itu kodrat aku. Kau melihat itu basar aku. Kau mendengar itu sama aku. Yang punya kamu mana? Kok ngaku-ngaku kamu yang sholat? Ini yang dimaksud. Kalau kamu sudah ma'rifat, tidak boleh kamu sholat. Maksudnya tidak boleh ngaku kamu yang sholat. Bukan nggak mengerjakan sholat lagi. Bukan. Nah ini yang kadang-kadang, ya yang saya katakan tadi. Gelanggang hakikat dipahami secara syariat. Ada dulu, saya nggak setuju kalau la maujud illallah. Nah, sehingga ada jamaah yang nanya ke saya, Buya apa? Bagaimana pendapat Buya katanya? Ada yang Ustadz mengatakan dia nggak setuju kalau ada la maujud illallah. Kenapa? Maujud itu kan yang dijadikan. Jadi kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah, berarti Allah itu dijadikan. Nah, dia nggak mau salah, saya bilang nggak begitu. Dalam bahasa beda dengan paham hakikat. Ada. Memang dalam bahasa maujudun isim maf'ul, dijadikan. Kalau diterjemahkan la maujud, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah, tapi bukan itu maksudnya. Yang maujud ini artinya makhluk. Ini yang maujud, yang dijadikan kan makhluk. Ya dah. Nanti kalau dikatakan la maujud illallah, artinya apa? Yang maujud ini, yang makhluk ini hakikatnya enggak ada, yang ada hanya Allah. Jadi bukan Allah dijadikannya enggak ada, yang ada Allah. Nah, diri kita maujud, dijadikan. Diri kita ini enggak ada pada hakikatnya, yang ada Allah. Itu maka disebut la maujud illallah gitu. Makanya beda. Jangan dipahami dengan bahasa telanjang.
Ini bahasa hakikat mesti dipahami secara hakikat. Nah, di sini seringkali trouble, Pak, ya. Nggak nyambung. Kenapa? Kita bicara hakikat, tapi dipahami secara syariat, gitu. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah agak siang, saya cukupkan demikian. Namun kalau ada yang mau kita diskusikan silakan nanti kalau masih ada waktu. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.